Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Hayati Syari dari Pendidikan Matematika Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kebenaran dan sikap ilmiah. Kebenaran dan sikap ilmiah. Yang pertama, manusia dan kebenaran. Nah, manusia dan kebenaran ini karena senantiasa manusia itu selalu mencari kebenaran. Nah, menurut Ford 2006, kebenaran atau truth dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, kebenaran metafisik atau T1, yaitu sesungguhnya kebenaran ini tidak bisa diuji kebenarannya, baik melalui justifikasi atau falsifikasi atau kritik, berdasarkan norma eksternal seperti kesesuaian dengan alam, logika deduktif, atau standar-standar perilaku profesional. Kebenaran metafisik merupakan kebenaran yang paling mendasar dan puncak dari seluruh kebenaran atau basicnya, karena itu harus diterima apa adanya, misalkan kebenaran iman atau doktrin-doktrin absolut agama. Nah, contohnya kebenaran metafisik itu adalah seperti menyangkut paut dengan agama-agama atau keyakinan kita. Yang kedua, kebenaran etik atau T2, yaitu merujuk pada perangkat standar moral atau profesional tentang perilaku yang pantas dilakukan. Seseorang dikatakan benar secara etika bila ia berperilaku sesuai dengan standar perilaku itu. Sumber kebenaran etik itu berasal dari kebenaran metafisika atau dari norma-norma sosial suatu kelompok masyarakat atau komunitas profesi tertentu. Nah, ini maksud dengan kebenaran etika ini atau etik. Jadi misalkan salam. Nah, itu kan menyangkut paut dengan agama juga kan. Banyak yang bilang itu kalau misalkan salam sesama umat muslim itu menjawabnya itu wajib ya, karena mungkin menjaga silaturahmi kita juga. Jadi kalau ketemu orang itu dianjurkan untuk mengucapkan salam, karena di situ kita saling mendoakan untuk keselamatan saudara kita. Yang ketiga yaitu kebenaran logika atau T3. Nah, sesuatu dianggap benar apabila secara logika atau matematis konsisten dan koheren dengan apa yang telah dilakukan sebagai benar. Nah, contohnya itu seperti 2 ditambah 2 sama dengan 4, 5 ditambah 6 sama dengan 11. Nah, itu yang dimaksud dengan kebenaran logika. Mengapa demikian? Karena memang 2 tambah 2 kan itu 4. Nah, itu pun sudah dibuktikan dan sekarang sudah diyakini bahwa 2 tambah 2 itu 4 dan bukan 2 tambah 2 itu 6. Selanjutnya ada kebenaran empirik atau T4. Kebenaran ini lazimnya dipercaya melandasi pekerjaan ilmuwan dalam melakukan penelitian, yaitu sesuai kepercayaan asumsi, dalil, hipotesis, dan proposisi. Dianggap benar apabila konsisten dengan kenyataan alam, dalam arti dapat diverifikasi, dijustifikasi, atau dikritik. Nah, kalau misalkan kebenaran empirik ini seperti penelitian filsuf, jadi itu tuh harus dicari kebenarannya terlebih dahulu, dan kita juga harus mencari pembuktiannya untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita dapat atau peroleh tersebut. Selanjutnya, teori kebenaran. Nah, teori kebenaran ini dibagi juga nih menjadi 3. Yang pertama, kebenaran korespondensi, yaitu kesesuaian antara pikiran dan teori. Nah, misalkan dari filsuf itu dibuat teori seperti ini. Nah, pikiran kita itu disesuaikan dengan teori yang sudah ada. Yang kedua yaitu teori koherensi atau konsistensi, yaitu jika ada kesesuaian antara pernyataan saat ini dengan pernyataan terdahulu. Nah, jadi misalkan teori pada saat ini itu selalu
merujuk pada teori yang terdahulu. Jadi teori terdahulu itu menjadi patokan filsuf-filsuf lain atau patokan buat kita sendiri untuk di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya teori pragmatisme, yaitu kebenaran mengacu sejauh manakah sesuatu itu berfungsi dalam kehidupan manusia. Nah, jadi kalau pragmatisme ini kita lebih ke apa sih gunanya teori itu, kebenaran itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu penting atau kurang penting bagi kehidupan kita. Selanjutnya ada sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah itu dibagi menjadi beberapa macam juga. Yang pertama, sikap skeptis. Sikap skeptis adalah menyaksikan setiap pernyataan ilmiah yang belum teruji kebenarannya. Nah, kalau skeptis ini kita tuh hanya menduga-duga dulu tanpa adanya bukti dan teori-teori yang menyangkut tentang penelitian tersebut. Yang kedua itu sikap rasa ingin tahu. Terlihat pada kebiasaannya bertanya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan bidang kajiannya. Nah, jadi sikap rasa ingin tahu ini biasanya kayak misalkan kita sebagai guru. Nah, nanti si murid itu misalnya kita menjelaskan materi ini, materi bangun datar. Nah, misalkan si murid itu tidak paham. Nah, karena tidak paham dan sikap rasa ingin tahunya itu tinggi, murid itu akan bertanya kepada guru itu dan memintanya untuk menjelaskan kembali agar mereka itu lebih paham lagi. Yang ketiga, sikap kritis. Sikap kritis ini terlihat pada kebiasaan mencari informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan penelitian atau kajian tersebut. Nah, sikap kritis ini jadi misalkan kita belum paham nih tentang materi ini, materi bangun datar misalkan. Nah, kita itu mencari sumber-sumber lain tuh. Dari guru kita udah, terus kita ambil lagi dari buku-buku. Kemudian masih belum paham, kita bisa lihat YouTube seperti itu. Jadi kita gabungkan tuh antara beberapa sumber. Yang selanjutnya sikap terbuka. Sikap terbuka terlihat pada kebiasaan atau mendengarkan pendapat. Nah, sikap terbuka ini biasanya misalkan kita bertanya nih kepada dosen. Nah, kita tuh menerima nih masukan-masukan atau jawaban-jawaban dari dosen. Atau misalnya kita lagi diskusi bersama teman-teman dan pasti itu pendapatnya berbeda-beda. Nah, pada saat berbeda-beda itu kita tuh harus menerima segala pendapat dari teman-teman yang lain, tapi kita juga harus menyaring mana yang harus kita pakai. Selanjutnya, sikap objektif, yaitu terlihat pada kebiasaan menyatakan apa adanya tanpa diikuti perasaan pribadi. Nah, sikap objektif ini kita jangan jangan baperan. Jadi kita tuh harus benar-benar profesional dalam menyampaikan kajian tersebut. Jangan sampai kita misalkan lagi musuhan sama sama si A, terus misalkan dia mengajukan pendapat dan tidak kita terima. Jangan sampai seperti itu. Terus selanjutnya, sikap rela menghargai karya orang lain. Nah, seperti objektif tadi ya, kita harus menerima pendapat siapapun itu. Terus sikap berani mempertahankan kebenaran. Sikap ini menampakkan pada ketegaran membela fakta. Nah, kalau misalkan pendapat teman kita itu kurang tepat, kita harus berani mempertahankan pendapat kita, bukan karena kita tidak menghargai mereka, tapi kita juga harus mempunyai bukti-bukti yang menuju kepada pendapat kita tersebut. Selanjutnya, sikap menjangkau ke depan. Sikap ini dibuktikan dengan selalu ingin membuktikan hipotesis yang disusunnya. Nah, seperti tadi, sikap menjangkau ke depan ini kita harus menyertai dengan bukti-bukti yang menyangkut dengan kajian-kajiannya. Selanjutnya, kerangka berpikir ilmiah. Kerangka berpikir ilmiah ini dibagi
menjadi beberapa macam juga, yaitu ada pengantar ilmu pengetahuan, terus berpikir, konsep berpikir ilmiah, hakikat berpikir ilmiah, dan metode dan langkah-langkah berpikir ilmiah. Yang pertama yaitu pengantar ilmu pengetahuan. Nah, di sini pengetahuan, bentuk pengetahuan menurut Russell adalah pengetahuan langsung dan pengetahuan tak langsung. Pengetahuan langsung yang diperoleh dari pengamatan ekstern dan internal, pengamatan benda dalam dunia luar melalui alat indera. Jadi pengamatan langsung itu yang benar-benar secara indrawi yang bisa kita lihat dan kita dengar. Terus pengetahuan secara tidak langsung yang dapat diperoleh dengan beberapa cara, yakni dengan penarikan konklusi atau penalaran, kesaksian. Nah, kalau misalkan tak langsung ini, biasanya kita lebih penalaran, lebih dengan cara berpikirnya. Selanjutnya yaitu berpikir. Logika berasal dari logos, artinya pikiran, atau dengan kata lain yang mempelajari pikiran dalam bentuk bahasa. Secara etimologis, logika adalah ilmu yang mempelajari pikiran dalam bentuk bahasa. Berpikir adalah proses atau kegiatan jiwa untuk mencapai pengetahuan. Berpikir merupakan serangkaian kegiatan dari budi rohani seseorang yang menciptakan pengertian. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan suatu teori baru atau penemuan baru, kita juga harus berpikir tuh bagaimana cara mendapatkannya, seperti tadi kausalitas, sebab dari akibatnya itu seperti apa. Selanjutnya konsep berpikir ilmiah. Nah, konsep berpikir ilmiah ini dibagi juga nih menjadi beberapa macam. Salah satunya berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis yaitu masuk di akal dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau empiris itu dibahas secara mendalam berdasarkan fakta. Nah, jadi kan seperti tadi ya, kita harus tahu nih sebab akibatnya itu apa. Kita kaji dulu, itu masuk akal tidak kalau kita misalkan berikan pendapat tersebut atau mencari tahu tentang kajian tersebut. Itu juga harus dipertanggungjawabkan dengan disertai bukti-bukti yang jelas. Selanjutnya hakikat berpikir ilmiah. Hakikat berpikir ilmiah, nah ada syarat-syaratnya nih. Yakni yang pertama adalah logis. Nah, seperti tadi, logis itu harus masuk akal. Yang kedua ada penalaran. Nah, pola pikirnya nih harus dilibatkan juga dan harus pastinya masuk akal dan disertai bukti-bukti. Selanjutnya ada metode dan langkah-langkah. Yang pertama, metode berpikir ilmiah. Itu yang pertama metode induksi. Nah, ada metode induksi. Logika induktif memiliki berbagai guna bagi kegiatan berpikir ilmiah kita, antara lain bersifat ekonomis bagi kehidupan praktis manusia, dan yang kedua, logika induktif menjadi perantara bagi proses berpikir ilmiah. Selanjutnya, nah jadi misalkan seperti tadi ya, jadi misalkan teori yang terdahulu itu menjadi patokan untuk teori selanjutnya. Dan yang kedua ada metode deduksi. Kalau tadi induksi, sekarang deduksi. Metode deduksi adalah kebalikan dari induksi. Nah, kalau induksi tadi suatu cara penganalisis ilmiah yang bergerak dari hal-hal yang bersifat khusus ke umum. Kalau deduksi ini dari umum ke khusus, dari hal yang biasa, kayak misalkan contohnya ibu ke pasar. Nah, itu umumnya. Kalau khususnya, ibu ke pasar naik motor. Nah, motornya itu lebih khususnya lagi karena kendaraannya itu apa yang dipakai, yaitu motor. Terus selanjutnya langkah-langkah berpikir ilmiah. Langkah-langkah berpikir ilmiah itu yang pertama ada merumuskan masalah. Nah, jadi pertama-tama sebelumnya kita tuh cari dulu masalahnya apa yang akan kita kaji. Yang kedua, merumuskan hipotesis.
Hipotesis itu kan seperti dugaan-dugaan sementara yang akan terjadi. Yang ketiga itu kumpulin tuh data-datanya, data-data yang adanya. Yang keempat, menguji hipotesis. Nah, kalau hipotesis itu kan dugaan sementara. Nah, kalau ini menguji hipotesis apakah yang dugaan sementara itu benar atau tidak. Yang kelima, merumuskan kesimpulan. Nah, dari menguji hipotesis itu, kalau misalkan benar, disusun lagi tuh kesimpulannya seperti apa, kajiannya itu benar, dan bukti-buktinya itu seperti apa. Selanjutnya, berpikir sistemik. Nah, berpikir sistemik yang pertama ada konsep berpikir sistemik. Yang kedua, berpikir sistemik adalah sebuah cara untuk memahami sistem yang kompleks dengan menganalisis bagian-bagian sistem tersebut untuk mengetahui pola hubungan yang terdapat di dalam unsur atau elemen penyusun sistem. Nah, jadi berpikir sistemik ini cara untuk memahami sistem. Jadi kayak misalkan tadi kita mau mencari tahu suatu permasalahan. Nah, kita tuh harus pahamin dulu nih apa yang ingin kita cari tahu, apa solusi yang nanti akan kita berikan, apa penanganan yang akan kita lakukan, seperti itu. Selanjutnya, nih berpikir sistemik mengombinasikan antara analytic thinking atau kemampuan mengurai elemen-elemen suatu masalah dan synthetical thinking, memadukan elemen-elemen tersebut menjadi kesatuan. Selanjutnya, ada alur berpikir sistemik. Alur berpikir sistemik ini dilakukan dengan cara mengombinasi antara analisis dan sintesis. Selanjutnya ada langkah penerapan. Langkah penerapan ada 2 langkah. Yang pertama, kita mendaftar dan menemukan elemen permasalahan yang ada. Dan yang kedua itu menemukan tema atau pola umumnya. Jadi mendaftar itu kayak kita cari dulu nih permasalahannya apa yang akan kita kaji. Terus yang kedua, temuin nih tema yang tepat untuk masalah tersebut. Yang kelima, ada contoh kasusnya nih. Contoh kasusnya yaitu cara menganalisis peristiwa tragedi Semanggi Mei 1998. Pertama-tama harus dianalisis dulu tuh metodenya 5W 1H, yaitu dikelompokkan dari kelompok yang pertama, siapa pelaku penembakannya, siapa korbannya, siapa saksinya. Yang kedua, apa alat atau senjata yang digunakan oleh petugas militer tersebut untuk menembak massa. Apa pangkat militernya, apa nama kesatuannya yang terlibat penembakan, apa senjata yang dipakai massa melawan petugas keamanan. Yang ketiga, bila mana peristiwa tragedi itu terjadi, harinya, tanggalnya, tahunnya, jamnya, menitnya, detiknya itu berapa. Jadi kita harus tahu. Terus yang selanjutnya, bagaimana kronologis kejadiannya. Nah, dari mulai berkumpulnya, terus kejadiannya, peristiwanya, penembakannya sampai akhirnya itu seperti apa, kita harus kaji lebih dalam lagi. Terus selanjutnya, mengapa sampai terjadi peristiwa tersebut. Jadi latar belakang terjadinya peristiwa tersebut itu karena apa? Mungkin karena salah paham, atau karena misalkan ada yang mungkin mengadu domba, atau seperti apa. Nah, petunjuk penting tersebut adalah unsur penting yang harus dikelompokkan, kemudian diuraikan dan dianalisis lagi sampai habis, lalu akan ketemu akar masalahnya. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita kumpulkan menjadi satu. Nah, jadi kita tahu tuh dari awal sampai akhirnya, dari jam waktunya, dari alat yang dipakainya itu apa, kita tuh harus tahu secara menyeluruh. Selanjutnya ada sistem thinker. Sistem thinker ini melihat sebuah permasalahan setidaknya dalam 3 tingkatan, yaitu kejadian, perilaku, dan struktur.
Nah, jadi misalkan kita tuh harus tahu nih kejadiannya seperti apa, struktur atau awal mula penyerangannya seperti apa, itu tuh kita harus kaji lebih dalam lagi. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.